Kesimpulan yang pertama, grup siklik. Definisi pertama, grup siklik terhadap penjumlahan. Grup G disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga G sama dengan N, A di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Contohnya, misalkan G0, 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan GT, buktikan bahwa G tersebut adalah grup siklik. Misalnya G diketahui 0, G sama dengan 0, 1, 2, 3. Ditanya, tentukan grup siklik dan subgrup siklik dari G. G sama dengan 1, 2, 3, A-nya NA di mana N elemen Z. Masukkan G ke dalam A. Maka karena G sama dengan 1, sama dengan 3, sama dengan 0, 1, 2, 3, dengan kata lain 1 dan 3 adalah generator dari G, maka G 0, 1, 2, 3 merupakan grup siklik. Definisi grup 2, grup siklik terhadap perkalian. Grup G disebut siklik bila ada elemen A, elemen G, sedemikian sehingga A sama dengan A pangkat N, di mana N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Contohnya, misalkan G-1, 1 adalah suatu grup terhadap operasi perkalian G perkalian. Buktikan bahwa G adalah grup siklik. Diketahui G-1, 1, ditanya buktikan G grup siklik. G sama dengan -1, 1, A pangkat N, di mana N elemen Z. Maka masukkan G ke dalam A. Dapat hasil -1 sama dengan -1, 1, 1 sama dengan 1. Karena G 1 sama dengan -1, 1, dengan kata lain -1 adalah generator dari G, maka G sama dengan -1, 1 merupakan grup siklik. Definisi 3, subgrup siklik adalah suatu grup dan A elemen G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik dari G perkalian. Fadli 2006-15. Jadi subgrup siklik adalah suatu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Contohnya, buktikan bahwa U10 adalah subgrup siklik, kemudian tentukan subgrup sikliknya. Diketahui U10 sama dengan 1, 3, 7, 9. Ditanya apakah U10 grup siklik, tentukan subgrup siklik dari U10. Jawab, bukti U10 sama dengan 1, 3, 7, 9, A pangkat N, di mana N elemen Z. Masukkan U10 ke dalam A, maka karena terdapat A sama dengan G, yaitu 3 dan 7, maka U10 adalah grup siklik. Bukan subgrup sikliknya, yaitu 1 sama dengan 1 dan 9 sama dengan 1,9. Yang selanjutnya, grup simetri. Definisi yang pertama, misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N. Suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi itu sendiri. Definisi 2, misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dari SA adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari himpunan A pada dirinya sendiri, maka komposisi pemetaan SA 0 adalah merupakan grup permutasi. Definisi 3, grup dari semua permutasi dari himpunan unsur disebut grup simetris berderajat N dengan dinyatakan dengan Sn 0. Order dari Sn adalah N, dan bila N lebih dari 2, di mana N bilangan bulat positif, maka Sn tidak komutatif. Contohnya, misalkan F dan G dua komposisi yang didefinisikan sebagai berikut. F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 5, 3, 6, 4, dan G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 5, 6, 4. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F serta tentukan orbit dan stikelnya. F bundaran G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 2, 1, 6, 4, 3. Orbitnya 1, 5, 4, 6, 3. Stikelnya 1. G bundaran F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6, 2, 4, 5. Orbitnya 2, 3, 6, 5, 4. Stikelnya 1. Urutan baris pertama dapat diubah asal bayangan masing-masing anggota tetap dan akan menghasilkan permutasi yang sama. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 5, 3, 6, 4 sama dengan 1, 4, 6, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 6 sama dengan 2, 1, 6, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, homomorfisme. Definisi, misalkan G kali dan H0 merupakan sebuah grup, didefinisikan fungsi himpunan dan himpunan bilangan bulat G di mana H dikatakan homomorfisme grup jika himpunan bilangan bulat mengawetkan operasi berlaku himpunan bilangan bulat A B sama dengan himpunan bilangan bulat A
bundaran himpunan bilangan bulat B di mana setiap A, B elemen G. Sifat himpunan bilangan bulat A kali B sama dengan himpunan bilangan bulat A bundaran himpunan bilangan bulat B. Dikatakan mengawetkan operasi, artinya peta hasil operasi A kali B sama dengan B. A kali G sama dengan hasil operasi peta-petanya di H himpunan bulat A bundaran himpunan bilangan bulat B. Contoh, misalkan G plus dan H kalian merupakan dua buah grup. Didefinisikan pemetaan himpunan bulat G di mana H dengan himpunan bulat A sama dengan 2 pangkat A. Tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat merupakan homomorfisme dari G ke H. Jawab, ambil sembarang A, B elemen G, maka A di mana himpunan bilangan bulat A sama dengan 2 pangkat A, B sama dengan B di mana himpunan bulat B sama dengan 2 pangkat B, dengan himpunan bilangan bulat A tambah B sama dengan 2 pangkat A tambah B sama dengan 2 pangkat A kali 2 pangkat B sama dengan himpunan bilangan bulat A kali himpunan bilangan bulat B, karena setiap A, B elemen G, himpunan bilangan A tambah B sama dengan himpunan bilangan A kali himpunan bulat B, maka terbukti merupakan homomorfisme dari G ke H. Untuk sifat-sifat homomorfisme teorema, misalkan G dan G plus adalah dua buah grup dan himpunan bulat adalah homomorfisme. E sama dengan unsur kesatuan dari G dan E bintang unsur kesatuan dari G, maka di sini terdapat 4 sifat homomorfisme. Selanjutnya, isomorfisme. Suatu isomorfisme yang bijektif dinamakan isomorfisme. R dan R plus merupakan grup pemetaan himpunan bulat R di mana R plus dikatakan isomorfisme jika dan hanya jika memenuhi syarat. Yang pertama, himpunan bulat merupakan pemetaan homomorf, dan yang kedua, himpunan bilangan bulat merupakan bijektif. Misal, R plus dan R plus kali merupakan dua buah grup dengan pemetaan himpunan bulat R di mana R plus mengisikan himpunan bilangan bulat X sama dengan EX di setiap X elemen R. Tunjukkan bahwa merupakan pemetaan isomorfisme. Pertama, akan tunjukkan bahwa merupakan pemetaan homomorf. Ambil sembarang X, Y elemen R sehingga himpunan kosong X sama dengan EX dan himpunan kosong Y sama dengan E pangkat Y. Perhatikan bahwa setiap X, Y elemen R berlaku sifat himpunan kosong X tambah Y sama dengan himpunan kosong X, Y sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X kali E pangkat Y sama dengan himpunan kosong X kali himpunan kosong Y, sehingga himpunan kosong X tambah Y sama dengan himpunan kosong X, Y sama dengan himpunan S kali himpunan kosong Y. Yang kedua, akan ditunjukkan himpunan kosong merupakan fungsi injektif. Ambil sembarang X, Y elemen R dengan himpunan kosong X sama dengan himpunan kosong Y, atau E pangkat X sama dengan E pangkat Y dari E pangkat X sama dengan E pangkat Y, maka ln E pangkat X sama dengan ln E pangkat Y atau X sama dengan Y. Terbukti bahwa merupakan fungsi injektif. Akan ditunjukkan bahwa himpunan kosong merupakan fungsi subjektif. Ambil sembarang Y elemen R plus pilih X sama dengan ln Y, di mana R setiap ln himpunan kosong X sama dengan E pangkat X. Jadi setiap Y elemen R plus X sama dengan ln Y. Terbukti bahwa merupakan fungsi subjektif. Teorema Cayley. Setiap grup isomorfis ke grup permutasi. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Cara membuktikannya adalah dengan menunjukkan sembarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G, kemudian menunjukkan G isomorfis ke grup permutasi tersebut. Diberikan G grup untuk sembarang G elemen G, didefinisikan fungsi J G di mana G sebagai berikut: sigma G Gx untuk X elemen G. Jadi kita anggap perkalian kiri elemen-elemen dari G oleh G sebagai fungsi. Jika sigma memiliki inverse, yaitu sigma G inverse untuk semua G elemen G, jelas terdapat X elemen G, sedemikian sehingga Y sama dengan sigma X Gx sama dengan Gx terbukti. Sigma G subjektif. Selanjutnya, jika dan hanya jika X sama dengan Y, terbukti sigma G sama dengan injektif. Telah kita buktikan sigma merupakan permutasi. Demikian H R
sigma G, di mana G elemen G adalah grup permutasi dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan G dan H isomorfis. Didefinisikan himpunan kosong G di mana H sebagai berikut. Himpunan kosong G sama dengan sigma G untuk semua G elemen G. Untuk membuktikan himpunan kosong isomorfisme, kita harus membuktikan hal berikut. Pertama, himpunan kosong homomorfisme. Untuk sembarang G, H elemen G berlaku. Yang kedua, himpunan kosong subjektif. Jelas untuk akan selalu terdapat G elemen G. Yang ketiga, himpunan kosong injektif. Maka terbukti isomorfisme. Selanjutnya, relasi ekuivalen. Definisi suatu relasi yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut, atau A, B elemen A berlaku. Yang pertama sifat rejektif, sifat simetrik, dan sifat transitif. Misalkan B adalah himpunan bilang bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A relasi B habis dibagi S, tunjukkan bahwa relasi merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaiannya, buktikan bersifat reflektif. Yang kedua, buktikan bahwa bersifat simetris. Yang ketiga, buktikan bahwa bersifat transitif. Jadi, relasi merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya, teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H subgrup G, maka order dari H adalah pembagi order G. Bukti, diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M, karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen sama dengan H. Setiap koset dari H memiliki sebanyak M elemen. Misalkan R mengatakan jumlah sel pada partisi grup C dalam koset kiri dari H. Oleh karena itu diperoleh N sama dengan Rm. Hal tersebut menunjukkan bahwa order dari H membagi habis order dari G. Misalnya, diberikan grup Zn terhadap operasi penjumlahan 12. Subgrup dari Z12 adalah yang pertama H1 sama dengan 0, begitu seterusnya sampai H5. Z12 kali 0 sama dengan 12. Di sini dapat diperhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12, yaitu 12. Selanjutnya, subgrup normal. Definisi, suatu subgrup H dari grup G disebut subgrup normal jika AH sama dengan HA, di mana setiap A elemen G, yakni jika koset kiri dan kanan dari H sama. Misalkan G plus sama dengan Z6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Jawab, G plus sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 5. Generatornya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Koset kiri dan koset kanan akan menghasilkan yang sama, sehingga 0 tambah H sama dengan H tambah 0 sama dengan 0, 2, 4. 1 tambah H sama dengan H tambah 1 sama dengan 1, 3, 5. 2 tambah H sama dengan H tambah 2 sama dengan 2, 4, 0. 3 tambah H sama dengan H tambah 3 sama dengan 3, 5, 1. 4 tambah H sama dengan H tambah 4 sama dengan 4, 0, 2. 5 tambah H sama dengan H tambah 5 sama dengan 5, 1, 3. Jadi subgrup dari H sama dengan 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya, indeks subgrup. Jika H subgrup dari G, finite G yang banyaknya koset kanan kiri H dalam G yang berbeda disebut indeks dari H dalam G. Dapat ditulis IG dalam kurung A. Misalnya, tentukan indeks dari subgrup 4 dalam Z5. Penyelesaiannya, 4 dalam Z5 sama dengan 0, 4 sama dengan H. H subgrup dari Z5 sama dengan Z5 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koset kanan
H0 sama dengan H tambah 0 sama dengan 04 tambah 0 sama dengan 04. Begitu seterusnya sampai H7. Maka indeks dari H adalah 4. Selanjutnya, kernel dari homomorfisme. Definisi, misalkan A sama dengan G, di mana G adalah homomorfisme. Dengan identitas E, kernel dari 0,0 adalah X elemen G, di mana 0,0 X kali E. Kernel dari 0,0 dinamakan dengan ker 0,0. Misalnya, diberikan G grup bilangan real dengan operasi penjumlahan G kurang G aksen. 90x sama dengan 13x setiap x elemen G. Apakah himpunan kosong homomorfisme? Jika iya, tentukan kernelnya. Penyelesaiannya, ambil sembarang x y elemen G sehingga x di mana himpunan kosong x sama dengan 13x, y sama dengan y di mana himpunan kosong y sama dengan 13y, x tambah y di mana himpunan kosong x tambah y sama dengan 13x tambah y sama dengan 13x tambah 13y sama dengan himpunan kosong x tambah himpunan kosong y. Berarti kosong homomorfisme. Elemen identitas dari sigma aksen yaitu E aksen adalah 0, sehingga kertel dari 0,0 adalah ke x elemen G di mana 0,0 x sama dengan E pangkat E aksen ke sama dengan x elemen G di mana dengan 0. Kertel sama dengan 0, jadi kertel dari 0,0 adalah 0. Selanjutnya, grup faktor. Bila H adalah subgrup normal dari G, himpunan dari koset-koset G per H sama dengan H kali G di mana G elemen G. Misalnya, G plus sama dengan ZA adalah suatu grup H02 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Jawab, G plus sama dengan Z4 sama dengan 0123, generatornya 0123. Koset kiri 0 tambah H sama dengan 0 tambah 02 sama dengan 02. Begitu seterusnya sampai 3 tambah H sama dengan 3 tambah 02 sama dengan 3,1. Koset kanan H tambah 0 sama dengan 02 tambah 0 sama dengan 02. Begitu seterusnya sampai H tambah 3 sama dengan 02 tambah 3 sama dengan 3,1. Jadi koset kiri sama dengan koset kanan.